Kira-kira efeknya bakal gimana sih kalau misal oli yang dituang ke mesin, volumenya malah melebihi kapasitas yang udah ditentuin? Oke, jadi seperti yang kita tahu, kalau tiap mesin itu punya takaran volume oli tersendiri yang udah disesuaikan berdasarkan hasil riset tim R&D dari pihak ATPM. Ada yang kapasitas olinya sampai tembus 1,3 liter, ada yang 1 liter pas, ada yang 800 mili, dan malah ada juga yang justru kapasitas oli mesinnya cuma sebatas 650 ml. Terus, gimana ceritanya? Kalau misal oli yang kita tuang ke dalam mesin melebihi kapasitas yang udah dianjurin, apakah secara fungsi nggak bakal jadi masalah? Atau malah justru kedepannya muncul banyak trouble? Nah, hal kayak gini sebenarnya secara nggak sadar masih sering banget kejadian, terutama di kalangan user Matic keluaran Honda, kayak misal Beat Series generasi terbaru Honda Genio ataupun all new Honda Scoopy. Jadi karena sebelumnya terbiasa pakai oli mesin yang volumenya 0,8 liter, secara nggak sadar malah nuang oli mesinnya secara full. Padahal perlu kalian tahu, kalau varian Matic yang barusan gua sebut, kapasitas olinya cuma sebatas 0,65 liter alias 650 ml. Terus sebenarnya, apakah hal kayak tadi aman buat dilakuin? Atau malah justru berpotensi bisa ngerusak kondisi mesin? So, buat tahu jawabannya, mending langsung aja kita bahas secara detail. Nah, sebenarnya dampak dari penuangan oli yang melebihi kapasitas mesin bisa kita rasain secara langsung. Dan menurut pengalaman gua, untuk efek yang langsung berasa banget, ada beberapa poin. Mulai dari noise engine-nya yang jadi agak kasar, suhu mesinnya relatif cepat panas, dan juga feel tarikan awalnya malah terkesan jadi agak berat alias akselerasinya berasa kurang responsif. Nah, karena tarikan awalnya jadi berasa agak loyo, secara otomatis biasanya kebanyakan orang secara nggak sadar pasti bakal narik handle grip gas jadi lebih dalam dari biasanya. Dan hal ini pasti bakal berdampak pada tingkat konsumsi BBM-nya yang jadi berasa agak lebih boros. So, kalau misal hal kayak gini kejadiannya di motor Matic, pengalaman gua sih untuk efek yang bisa gua rasain cuma di bagian itu doang. Tapi lain cerita, kalau misal hal ini kejadiannya justru di mesin motor bertipe kopling manual. Karena selain suara mesinnya jadi kasar, suhunya jadi cepat panas, dan akselerasinya malah berasa lebih berat dari biasanya, untuk konsumsi BBM-nya pun juga menurut gua emang terkesan jadi agak sedikit boros. Selain itu, di beberapa momen juga gua sempat ngalamin beberapa kali kopling motor fiction gua terkadang jadi berasa agak sedikit slip. Ya emang sih, slipnya itu nggak terlalu intens dan cuma kejadian di beberapa momen doang. Tapi meski begitu, ya tetap aja, efek slip ini baru muncul pas gua eksperimen nyoba nuang oli di atas 1 liter. Padahal, oli yang dipakai merupakan oli mesin yang sebelumnya juga udah pernah gua tes, tapi dengan takaran 1 liter pas sesuai yang udah dianjurin pihak pabrikan. Loh, kok bisa sih? Bukannya kopling basah itu malah bagus kalau misal kerendam oli? Ya, kalau acuannya berdasarkan teori sih emang bener, tapi kan tetap aja, untuk takarannya juga harus sesuai yang udah dianjurin. Karena kalau misal kerendamnya terlalu berlebihan, pastinya nggak bakal bagus juga buat kinerja kopling mesin. Dan menurut fakta lapangan pun, efeknya emang bisa gua rasain sendiri, dimana pada saat ngelepas kopling, terutama pas momennya lagi speeding, terkadang feel-nya itu emang berasa jadi agak sedikit slip. Nah, sepengalaman gua, untuk dampak dari oli yang melebihi kapasitas mesin sebenarnya nggak cuman itu doang. Karena selain suara mesinnya jadi kasar, suhunya cepat panas, akselerasinya kurang responsif, konsumsi BBM-nya lebih boros, feel kopling malah jadi slip, efek lain yang bisa dirasain pun juga tentunya bisa aja malah kejadian. Contohnya, kayak misal kinerja pelumasan jadi nggak maksimal, ngehambat pergerakan kruk as dan juga piston, plus jangka panjangnya, motor kalian malah bisa berpotensi jadi ngebul. Soalnya gini John, jadi karena volume olinya melebihi kapasitas yang udah dianjurin, hal ini pastinya bisa ngeganggu pergerakan kruk as dan otomatis juga pasti bakal ngehambat pergerakan dari piston. Makanya, tingkat responsivitas mesin juga terkesan berasa jadi agak sedikit menurun. Terus, dampak lainnya juga pasti bakal ngerembet ke bagian pompa oli mesin. Soalnya pada kondisi tersebut, pompa oli pun bakal bekerja lebih ekstra dari biasanya. Dan nggak menutup kemungkinan juga, daya pompanya malah jadi nggak optimal, plus nggak bisa nyalurin oli ke semua komponen mesin secara maksimal. Jadi jangan heran kalau nantinya suhu mesin malah berasa jadi cepat panas, dan juga noise engine-nya terkesan jadi lebih kasar dari biasanya. Selain itu, efek volume oli yang terlalu banyak dan melebihi dari batas kapasitas yang udah dianjurin, secara otomatis nantinya oli mesin pasti bakal ngisi lebih banyak ruang di area karter oli. Dan hal ini berpotensi bisa bikin oli mesin nyusup ke ruang bakar, plus bisa bikin motor kalian malah jadi ngebul tipis. So, gimana John?
Efeknya banyak banget kan? Padahal cuma sebatas gara-gara kelebihan oli yang notabene kayak hal sepele. Jadi saran gua, kalau misal emang kalian biasa ganti oli secara mandiri, sebelum eksekusi mending dicek dulu berapa kapasitas oli mesinnya. Supaya nggak sampai kejadian salah beli oli dan masalah kelebihan kapasitas pun nggak sampai kalian alamin. Soalnya menurut experience gua, untuk efeknya itu bener-bener gak enak banget. Dan dampaknya pun malah bisa berpotensi ngeganggu kinerja mesin, plus performanya justru malah mengalami penurunan nyaris di berbagai aspek. Entah itu dari segi pelumasan, daya redam noise engine, peredaman suhu panas, daya cengkram komponen kopling, dan juga penurunan responsivitas mesin pada saat diajak berakselerasi. Jadi sekarang udah jelas kan, pakai oli itu mendingan sesuai takaran berdasarkan anjuran pihak pabrikan. So, gimana? Sekarang masih berani nuang oli melebihi kapasitas? Saran gua sih mending nggak usah aneh-aneh. Plus ikutin aja volume rekomendasi yang udah ditentuin. Dan thanks ya udah nonton video gua sampai akhir. Jangan lupa tunggu video gua selanjutnya. Thank you for watching and see you to the next video.